angkat kepala, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah yang Kau berikan dari kami, dan kami ada sebagaimana anak-anak Engkau. Kami adakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu, pakai hamba-Mu sebagai alat-Mu, biar setiap perkataan menjadi berkat buat kami. Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami. Amin. Amin. Shalom. Mari kita akan membaca Yehezkiel pasal 26. Yehezkiel pasal 26 ayat pertama sampai ayat 21. Yehezkiel pasal 26 ayat pertama sampai 21. Nubuatan melawan Tirus. Pada tahun ke-11 dalam bulan yang tertentu, pada tanggal 1 bulan itu, datanglah firman Tuhan kepada Yehezkiel. Hai anak manusia, oleh karena Tirus berkata mengenai Yerusalem, syukur sudah rusak pintu gerbang bangsa-bangsa itu, ia akan beralih kepadaku sehingga aku menjadi penuh, tapi ia menjadi runtuhan. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu, hai Tirus. Aku akan menyuruh bangkit banyak bangsa melawan engkau. Lautan menimbulkan gelombang-gelombang. Mereka akan memusnahkan tembok-tembok Tirus dan meruntuhkan menara-menara debu tanahnya akan kubuang sampai bersih. Daripadanya akan kujadikan dia gunung batu yang gundul. Dia akan menjadi penjemuran pukat di tengah lautan. Sebab aku akan mengatakannya, demikianlah firman Tuhan Allah, ia akan menjadi jarahan bagi bangsa-bangsa, dan anak-anaknya perempuan yang tinggal di dataran akan ditewaskan dengan pedang. Dan mereka akan mengatakan bahwa akulah Tuhan, sebab ini firman Tuhan Allah, sungguh aku membawa dari utara Raja Nebukadnezar, Raja Babel, saja segala raja untuk melawan Tirus dengan memakai kuda, kereta, pasukan berkuda, dan mengusir kumpulan tentara yang banyak. Anak-anak dan perempuan yang tinggal dataran akan dibunuh dengan pedang. Ia akan menimbun tembok pengepungan dan menyusut alat-alat pendobrak dan memasang perisai melawan engkau. Tumbukan alat pendobraknya akan dihancurkan terhadap tembok-tembokmu, dan menara-naramu akan dirobohkan dengan beliung-beliungnya. Kudanya adalah begitu banyak sehingga engkau akan ditutupi oleh abu, karena derap pasukan berkudanya dan retak roda keretanya. Tembok-temboknya akan gemetar kalau ia masih ke pintu gerbangmu, seperti orang masih kota yang sudah terbuka karena pendobraknya. Ayat 15. Beginilah firman Tuhan Allah kepada Tirus, apakah daerah pesisir tidak akan gemetar mendengar turut kejahat Tuhanmu? Kalau orang-orang yang berbahan mengerang karena pembunuhan, besi maharajalela di tengah-tengahmu, semua pemuka bangsa-bangsa di tepi lautan akan turut tata dan menjauhkan jubah-jubah kerajaan dan menanggalkan pakaian yang berwarna-warna. Mereka akan diikuti gentaran dan akan duduk di tanah. Mereka akan gentar senantiasa dan kaget melihat engkau. Dan mereka akan mengucapkan suatu ratapan mengenai engkau dan akan mengatakan kepadamu, bagaimana engkau, hai kota yang terpuja, hilang dalam lautan, kota yang berkuasa di laut, engkau dengan pendudukmu yang menimbulkan ketakutan pada penduduk dataran. Sekarang daerah pesisir jadi gentar pada hari jatuhmu. Ya, daerah pesisir di tepi laut gempa mendengar kesudahanmu. Ayat 21. Aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan, dan engkau tidak berjumpa lagi. Engkau cari orang tetapi tidak ditemui lagi untuk selama-lamanya. Demikianlah firman Tuhan. Nubuatan mengenai Tirus. Nubuatan mengenai Tirus juga di dalam firman Tuhan dan Wahyu juga mengenai Babel. Dan dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat 1, aku menentukan bagimu akhir hidupmu yang mendahsyatkan. Engkau tidak berjumpa lagi, engkau cari orang tetapi ditemukan lagi untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan, apa Tuhan? Aku tentukan bagi akhir hidup Tirus
dan Tirus tidak akan jumpai lagi. Sekali dicari orang tetapi tidak ditemukan. Sebagaimana dalam Wahyu pasal 18 ayat 22, Wahyu pasal 18 ayat 22, Wahyu 18 ayat 22. Dan suara pemain kecapi dan penyanyi dan peniup seruling dan perangkat alat tidak kedengar lagi dalammu. Dan seorang yang ahli dalam sesuatu kesenian tidak akan ditemukan lagi dalamnya. Dan suara gegirang tidak kedengar lagi di dalamnya. Tiba saat ketika Tuhan menghancurkan Tirus, demikian juga Tuhan akan menghancurkan dunia. Bahkan isi dunia satu ketika akan dihancurkan. Sebab isi dunia akan dihancurkan. Semua apa yang ada dalam dunia akan lenyap. Semua yang ada dalam dunia ini akan dilenyapkan. Sebagaimana firman Tuhan, semua akan lenyap. Akan lenyap. Apa yang dibanggakan akan. Sebab firman Allah berkata dalam Wahyu 18 ayat 9 dan 10, raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapnya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berjauh-jauh karena takut akan sisa, dan mereka akan berkata, celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebenarnya 1 jam saja sudah berlangsung menghakimi. Dan ayat yang sebelah, pedagang-pedagang akan menangis karena dagang dan tiba waktu Tuhan menghukum Tirus. Tuhan menghukum bumi ini. Ya. Tuhan menghukum Tirus, Tuhan memikul Babel, Tuhan juga akan menghukum bumi dunia ini. Maka kita jangan mengharapkan pada Tuhan. Satu ketika banyak mereka menangis. Firman Tuhan kata 1 jam saja kekayaan Tuhan akan habis. Maka kita jangan memikirkan orang lain. Sebab firman Tuhan kata dalam Matius 16 ayat 26, apa arti kita di dunia jiwa kita binasa, justru yang penting keselamatan. Ya, keselamatan utama, bukan yang materi kita kejar, tapi keselamatan utama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, dua tentang Tirus mengingatkan kami akan dalam Bapa 1 jam saja akan kekayaan habis, dan tidak ada dicari tidak lenyap semua bumi dan sini satu kita alaminya, tapi firman Tuhan kekal sampai selamanya. Biar kami yang hidup, yang masih bernafas, untuk banyak intervensi diri, mendekatkan diri kepada Engkau, hidup kami dalam kekudusan, sucikan hati dan pikiran kami, sehingga kami berjalan pada real firman Tuhan yang tepat dan benar. Sebentar cari nafkah, sertai perjalanan kami. Pergi dengan selamat, pulang dengan selamat. Kami serahkan kepada kami semua. Kembalikan kami pada besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami berdoa untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para wali kota, para camat, para lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja di tempat berkati hikmat yang dari Tuhan, pelihara keluarganya sebagaimana Kau pelihara mereka semua. Kasih sayang yang dari Tuhan, biarlah belas kasihan-Mu tetap berlaku buat bangsa kami Indonesia. Mulai vaksin, banyak orang yang divaksin jalan baik, yang sakit sudah di bawah 1000, bahkan yang mati di bawah 100 Tuhan, tapi yang sembuh di atas 1000 Tuhan. Kami bersyukur Engkau cinta pada Indonesia. Jangan sampai ada varian baru, jangan sampai ada gelombang ketiga. Kami mohon belas kasihan buat bangsa Indonesia, dan mereka mau taat memperhatikan protokol kesehatan. Terima kasih Bapak Surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus dari saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan saudara yang cintanya katakan amin. Tuhan memberkati.